Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Martin Indy. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Martin Indy, pejuang Papua. Seperti halnya Frans Kaisiepo, pejuang Papua ini jiwa nasionalismenya tumbuh setelah berhubungan dengan Sugoro Atmoprasojo, pejuang Indonesia yang diasingkan ke Bovendigul. Padahal status Sugoro Atmoprasojo saat itu adalah tawanan, sedangkan dirinya adalah polisi penjaga tawanan. Dari Sugoro ia mendapat kesadaran dirinya adalah anak bangsa Indonesia sebagaimana Sugoro. Musuh yang sesungguhnya adalah bukanlah Sugoro atau tawanan politik lainnya, melainkan Belanda. Orang yang mendapat kesadaran itu adalah pejuang Papua, Irian Jaya. Martin Indy namanya. Martin Indy dilahirkan di Doromena, Irian Jaya, pada tanggal 14 Maret 1912. Setelah menamatkan pendidikan setingkat sekolah dasar, kemudian sekolah pelayaran, ia memasuki sekolah di Sukabumi, Jawa Barat. Ia kemudian berprofesi sebagai anggota polisi Hindia Belanda. Pada tahun 1941, Martin Indy mendapat tugas untuk mengawasi para tawanan politik di Bovendigul. Salah seorang tawanan politik yang akhirnya membuka kesadaran dan menumbuhkan jiwa kebangsaannya adalah Sugoro Atmoprasojo. Ia akhirnya menyadari, para tawanan politik yang dijaganya itu sesungguhnya adalah saudara sebangsa dan setanah airnya, bukan musuhnya. Pemerintah kolonial Belanda itulah musuh yang sesungguhnya baginya. Bersama sekitar 30 temannya yang telah terbuka kesadaran nasionalismenya, Martin Indy merencanakan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sayang, Belanda telah mencium gerakan tersebut sebelum akhirnya meletus. Belanda akhirnya mengasingkan Martin Indy ke hulu sungai Digul. Pada masa pendudukan Jepang, Martin Indy dipindahkan ke Australia untuk mengikuti pemerintahan Hindia Belanda dalam pelarian. Ia kembali ke tanah kelahirannya pada tahun 1944 bersama pasukan sekutu. Ia kemudian terlibat dalam peperangan menghadapi pasukan Jepang di Papua. Pemerintah Belanda kemudian mengangkatnya sebagai pelatih dalam batalion Papua. Ia kemudian diangkat sebagai kepala distrik Arsoyamai dan Waris selama 2 tahun, 1945 hingga 1947. Diam-diam, Martin Indy tetap menjalin komunikasi dengan para mantan tahanan politik kolonial di Digul yang bekerja sebagai guru sekolah Pamong Praja di Kota Nica, sekarang Kampung Harapan. Mereka berencana mengadakan pemberontakan untuk mengusir Belanda dari tanah Irian. Sayang, rencana itu terlanjur terbongkar sebelum sempat terwujud. Jiwa kebangsaan Martin Indy terus berkembang hingga ia terus mengupayakan pembebasan Papua dari penjajahan Belanda. Ia rajin berhubungan dengan tokoh-tokoh pejuang Papua. Pada Oktober 1946, ia menjadi anggota Komite Indonesia Merdeka, KIM. Perkembangan berikutnya, KIM berganti nama menjadi PIM, Partai Indonesia Merdeka, dan ia diangkat sebagai ketuanya. Pada saat kepemimpinannya di PIM, ia bersama 12 kepala suku lainnya menyampaikan protes kepada pemerintah Belanda yang berusaha memisahkan Irian Barat dari Republik Indonesia. Tidak hanya dengan orang-orang Papua, Martin Indy juga menggalang persatuan dengan orang-orang Maluku yang tetap mengusahakan terbebasnya negeri tumpah darahnya dari cengkeraman penjajah Belanda. Kegiatannya ini diketahui Belanda, yang kemudian menangkap dan memenjarakannya selama 3 tahun. Penjara ternyata bukan tempat yang mampu meredam jiwa nasionalismenya. Selepas dari penjara ia tetap berjuang demi cita-cita leluhurnya. Ketika dilangsungkan operasi militer Trikora, Martin Indy terlibat aktif bersama pejuang-pejuang Papua lainnya guna membantu pendaratan pasukan TNI di Papua. Di rumahnya, ia banyak menampung anggota resimen para komando Angkatan Darat, RPKAT, yang diterjunkan di Irian Jaya selama Trikora. Martin Indy juga pernah menyampaikan piagam Kota Baru kepada Presiden Soekarno. Isi piagam tersebut adalah penegasan tekad rakyat Irian Jaya untuk tetap setia dengan NKRI. Ia bersama Eye Bonai ditunjuk pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota delegasi Indonesia mewakili Irian Jaya dalam perjanjian New York, Agustus 1962. Ketika itu ia gencar mendesak PBB agar masa pemerintahan sementara dipersingkat, dan Irian Barat segera dimasukkan ke dalam wilayah NKRI. Bersama-sama dengan para pejuang Papua lainnya, Martin juga aktif menggelorakan tuntutan agar wilayah Papua tergabung ke dalam NKRI. Tuntutannya bersama para pejuang Papua lainnya menjadi kenyataan setelah dalam penentuan pendapat rakyat, PEPRA, rakyat Papua memilih bergabung dengan NKRI. Martin Indy pernah pula menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, mewakili tanah kelahirannya pada periode 1963 hingga 1968.
Ia juga ditunjuk sebagai kontrolir berpangkat mayor tituler yang diperbantukan pada Residen Jayapura. Pada 17 Juli 1986, Martin Indy menghembuskan napas terakhirnya di Doromena dalam usia 74 tahun. Untuk menghormati jasa dan pengabdiannya yang luar biasa bagi Lbu Pertiwi, pemerintah Indonesia mengangkat Martin Indy selaku pahlawan nasional pada tahun 1993. Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 077 TK, tahun 1993, tanggal 14 September 1993.